Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Relkon KPU, kemudian Jurdil 2024.org, juga Kawal Pemilu. Bagaimana perkembangan per hari ini mengenai suara yang didapat Prabowo, Ganjar maupun Anies Baswedan. Namun sebelum kita bahas, teman, ini ada video menarik mengenai Agus Harimurti Yudhoyono diangkat menjadi Menteri Pak Jokowi. Padahal sebelumnya AHY ini menjadi bagian oposisi selama 9 tahun dan sekarang diberikan jabatan oleh Jokowi sebagai Menteri ATR BPN selama 8 bulan. Jadi 9 tahun yang dilalui SBY Partai Demokrat ini menjadi oposisi, ternyata dikasih jabatan, ini sudah ikut bagian dari koalisi pemerintah Jokowi. Padahal sebelumnya AHY ini mengkritik keras kepada pemerintah Jokowi. Nah teman, untuk lebih jelasnya kita putar video yang satu ini. Banyak program pemerintah yang dilakukan gerusa-gerusu, terburu-buru, dan kurang perhitungan. Apa kabar program food estate? Banyak akademisi pertanian dan aktivis lingkungan mengkritik kebijakan food estate ini. Setahun gunting pita kira-kira masuk akal nggak? Kita suka bingung sekarang, where is the line? Mana garisnya? Ini agenda kepentingan negara, satu sisi bagus, oke, tetapi ternyata ya ini tujuannya adalah agar bisnis kami yang ada di sini ya bisa diakomodasi. Ini confusing dan hampir pasti merugikan negara. Nah itu teman-teman satu video yang cukup menarik di mana AHY saat ini menjadi menteri di pemerintahan Jokowi. Namun sebelumnya ini teman ya, AHY ini sering mengkritik kebijakan Pak Jokowi dengan jargonnya perubahan. Tapi kali ini berbeda teman. Apa yang disampaikan AHY kemarin dan hari ini tentu akan berbeda karena jabatan sebagai menteri bagian dari kabinetnya Pak Jokowi. Nah ini teman, wajah-wajah politisi kita yang ini tidak konsisten dengan apa yang pernah diucapkan, dan setelah dikasih jabatan mereka atau dia akan diam. Itulah teman Agus Harimurti Yudhoyono. Nah teman, kali ini kita juga akan bahas bagaimana Relkon per hari ini suara dari Prabowo, Ganjar dan Anies Baswedan. Langsung teman kita lihat di situsnya KPU teman ya. Kita cek per hari ini teman ya. Hari ini tanggal 22 Februari 2024 jam 18. Ini progresnya TPS yang sudah masuk 75,01%. Di mana Prabowo Subianto ini mendominasi dengan 58,91%. Anies teman mendapatkan 24,09% dan Ganjar Mahfud mendapatkan 17%. Jadi berdasarkan hasil Relkon KPU, ini Prabowo menang atas Anies maupun Ganjar Pranowo. Kita lihat sebarannya teman. Kita lihat di Aceh. Di Aceh ini data masuk sudah 74,28%. Anies Baswedan mendominasi dengan 75,56%. Prabowo 22,22% dan Ganjar ini 2,22%. Jadi Aceh total teman dimenangkan oleh Anies Baswedan. Kita lihat lagi teman di DKI Jakarta ya. Kita lihat di DKI Jakarta TPS yang sudah masuk 70,32%, Prabowo mendapatkan 41,88%, Anies mendapatkan 40,41% dan Ganjar mendapatkan 17,7%. Jadi DKI Jakarta ini beda tipis antara Prabowo dan Anies Baswedan. Nah teman, kita juga akan melihat perkembangan per hari ini di
jurdil2024.org ya. Nah, kita lihat suara yang sudah masuk ini ada 2 juta lebih dan TPS yang sudah masuk ada 10.172. Kita lihat teman, Anies Baswedan mendapatkan 39,60%. Kemudian Prabowo mendapatkan 31,18%, Ganjar mendapatkan 29,23%. Jadi yang menang ini Anies dengan 39%, Prabowo mendapatkan 31%. Nah ini teman, suara masuk ini 2.637.592. Jadi jurdil2024.org ini posisi Anies menang atas Prabowo maupun Ganjar Pranowo. Kemudian kita lihat kawal pemilu teman ya. Di kawal pemilu kita lihat paslon 01 mendapatkan 29,14% atau 18 juta sekian. Paslon 02 Prabowo mendapatkan 53,87% atau 33 juta sekian, dan Ganjar di paslon ketiga teman mendapatkan 16,99% atau 10 juta sekian. Jadi di kawal pemilu ini teman, Prabowo masih mendominasi di nomor 1, kemudian Anies Baswedan di nomor 2 dan Ganjar di nomor 3. Tetapi kalau kita lihat di jurdil teman, di jurdil 2024 ini Anies menang atas Prabowo maupun Ganjar, dan di websitenya KPU teman ya, relkonnya ini Prabowo menang atas Anies maupun Ganjar Pranowo. Nah itu teman, kalau kita melihat per hari ini mengenai relkon, data yang masuk di KPU bahwa Prabowo mendominasi. Namun demikian teman, ada masalah yang cukup serius mengenai Pilpres 2024 kali ini, karena tim Amin sama tim Ganjar ini menemukan banyak kecurangan di Pilpres kali ini, dan rasa-rasanya masalah ini akan sampai ke Mahkamah Konstitusi. Jadi MK nanti akan menyidangkan terkait kecurangan. Persoalannya kalau ketua MK-nya ini Anwar Usman, ya gimana teman ya, paman dari Gibran. Ini yang menjadi masalah. Jadi warga masyarakat banyak yang tidak percaya kalau ketuanya nanti Anwar Usman mengadili kasus ini. Nah ini teman yang menjadi perhatian publik, karena kalau kita lihat Pak Anies juga tadi menyampaikan rilisnya banyak kecurangan dan akan mempersoalkan secara hukum kasus kecurangan di Pilpres 2024 kali ini. Pernyataan dari calon presiden nomor 1 Anies Baswedan didampingi oleh calon wakil presiden nomor 1 Muhaimin Iskandar. Gimana? Kayaknya Twitter Gus ini lebih aktif ya Gus ya? Apanya? Harus aktif dong. Twitter Gus. Harus aktif dong. Boleh yang di belakangnya jadi dorong-dorong. Gimana? Dengar kok, tapi dengar kok Mas. Dengar ya, sampai sana dengar ya. Udah pakai ini aja Pak, aman Pak. Baik kawan-kawan, terima kasih atas kehadirannya. Alhamdulillah hari ini kami tim hukum nasional Amin melaporkan semua kegiatan-kegiatan tim hukum nasional Amin, baik itu yang di pusat maupun di daerah, kepada presiden kami dan wakil presiden kami. Karena kami menemukan banyak sekali fakta-fakta kecurangan yang telah kami verifikasi. Dan laporan ini sudah kami follow upin, laporan-laporan ini sudah masuk ke Bawaslu dan siap akan berlanjut sampai titik darah penghabisan. Kami akan melaporkan ini sesuai dengan prosedur hukum yang ada. Selanjutnya kami persilakan kepada Pak Anies dan Pak Muhaimin untuk menyampaikan. Terima kasih kepada tim hukum nasional, Pak Ari dan seluruh jajaran, terutama tim hukum daerah yang telah terus mengumpulkan fakta, data, potensi bagi persiapan terwujudnya pemilu yang jujur, adil. Dan insya Allah kami akan siap dengan seluruh proses yang berikutnya, di mana THN akan menyiapkan berbagai langkah-langkah hukum untuk memberikan kepastian bahwa pasangan Amin adalah pasangan yang memiliki kesiapan untuk masuk di putaran kedua. Amin. Ini teman-teman, saya ingin tegaskan kepada semua
bahwa pemilihan umum harus dijaga integritasnya. Pilarnya demokrasi adalah kepercayaan, dan salah satu unsur dari kepercayaan adalah kejujuran. Agar proses demokrasi ini berjalan dengan baik dan menghasilkan pemerintahan yang berfungsi dengan baik, maka Pilpres, pemilu harus dijalankan dengan kejujuran. Nah, kami tidak mau gegabah. Tidak ada di hari pertama, hari kedua deklarasi kecurangan ini kecurangan, tidak. Kami tidak mau gegabah karena kami ingin menghormati rakyat Indonesia, dengan rakyat Indonesia mendapatkan informasi yang akurat, yang matang, yang sudah terverifikasi. Itulah sebabnya kenapa tim hukum bekerja lengkap, dan kami bersyukur tim hukum ini sampai dengan daerah itu komplit di seluruh provinsi. Nah, itu sahabat NJ Channel yang disampaikan Pak Anies, Pak Muhaimin, bahwa tim Amin Temen ini siap melaju di putaran kedua. Optimisme yang luar biasa disampaikan Pak Muhaimin Iskandar, dan ini terus akan bergulir teman. Pilpres kali ini kemungkinan sampai ke Mahkamah Konstitusi. Jadi saat ini tidak tepat kalau mendeklarasikan kemenangan, karena proses hukum akan terus berjalan. Nah, itu teman yang perlu kita perhatikan terkait Pilpres di 2024 kali ini. Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman semuanya? Tulis di kolom komentar, karena komentar teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.